Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore ya. Teman-teman hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kelas selamat ya. Nanti topik kita itu jalan keselamatan ya. Temanya hari ini jalan keselamatan. Saya mau tanya siapa yang dari kecil sekali udah Kristen, angkat tangan. Dari kecil dari Kristen gitu ya. Sini Aska belum Kristen dari kecil ya, belum berarti ya. Oh belum. Siapa yang dari agama yang lain gitu, misalnya Muslim atau dari agama Hindu gitu, angkat tangan. Enggak ada ya? Oke, enggak ada ya. Nah, saya mau memberitahu teman-teman semua, kalian semua bahwa kelas selamat itu kelas yang sangat penting. Nanti akan ada 5 materi teman-teman, adik-adik ya, ada 5 materi yang kalian akan ikuti ya. Selamat datang, kalau yang mau datang baru mulai ya. Di mana duduknya? Ya, pulang sekolah ya. Nah, ada 5 pelajaran yang kalian akan ikuti. Nah, kelas ini adalah kelas pendahuluan sebelum kalian baptis air. Jadi semua yang mau baptis air itu sebenarnya dapat kelas ini, dapat pelajaran ini. Kelas ini juga sebagai kelas pra-retreat pemenang. Jadi kalau mau ikut retreat pemenang harus ikut kelas ini. Jadi tidak ujuk-ujuk dipanggil untuk ikut retreat pemenang enggak bisa. Kalian juga enggak bisa langsung mau ikut LBCA gitu tiba-tiba enggak ikut kelas ini, enggak bisa. Ya. Paham ya? Jadi ini tahapan. Nanti juga akan ada setelah ini ada retreat pemenang yang belum dibaptis nanti didata. Nanti habis itu juga akan ada kelas bertumbuh, habis kelas bertumbuh baru nanti ada LBCA. Nah LBCA-nya tahun depan, tahun ini enggak ada. Tahun ini adanya nanti retreat pemenang. Nah retreat pemenangnya itu nanti di bulan depan, makanya ini akan dikebut itu 5 sesi di bulan depan itu tanggal 27, tanggal 28 itu jangan ada acara ya. Kita mau ngadain retreat di Taman Doa, Apius, ya enggak jauh-jauh, cuman nginep semalam tok ya. Nanti di situ kita mau ngadain acara di situ. Ya, tanggal 27, tanggal 28. Ini nanti seru-seruan ya acaranya ya. Nah, sekarang jangan tegang dulu ya, jangan tegang dulu. Kasih salam sama samping kanan kirinya dulu. Ya, ayo kita fokus gitu. Salaman nih, karena Pak Daniel Gwenduk. Nah, itu ya, itu. Jadi nanti selama 5 kali kita akan ikut sesi. Nah, yang tidak berangkat ini tetap harus ngulangi, harus ikut. Cuman bedanya akan ada spesial gitu ya. Akan di privat atau akan melalui video tapi tetap harus datang gitu ya. Makanya lebih baik datang pas acaranya hari Sabtu gitu ya, datang gitu. Jangan karena enggak datang, wah males enggak datang nanti kalian enggak akan naik-naik kelas nih ya kan. Tuh. Terus yang kedua selain harus rajin datang terus, yang kedua karena ini kelas di gereja ya, tolong ya. Bersepatu sama pakai celana panjang dong, jangan pakai celana kolor ya. Ya semuanya sudah bagus, saya menghargai teman-teman semua datang, tapi kita karena ini acara di gereja, acara pemuritan harus bersepatu. Kalau sekarang ada yang pakai sendal nggak apa-apa ya, jangan merasa bergimana-gimana ya nggak apa-apa, karena kan belum dikasih tahu ya kan Mas Glenn. Nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa ya, tapi jangan merasa bersalah gitu enggak. Kita bersepatu, pakai kaos boleh, gitu, pakai kaos oblong ini boleh kayak kita. Kalau mau pakai hem ya lebih bagus gitu. Nah itu, ini sekedar pengumuman. Jadi teman-teman biar ngerti tujuannya apa sih kelas ini. Nah tujuannya kelas yang pertama ini teman-teman. Nah jadi kelas pertama ini kita mau belajar tentang jalan keselamatan. Nah, setiap orang di dunia ini pasti akan cari jalan keselamatan ya. Karena orang mempercayai setelah kita mati itu akan ada kehidupan yang lain, ya, kehidupan yang lain. Dan itu sudah disaksikan dengan beberapa kitab gitu ya. Kitab para nabi dari Alkitab, dari kitab yang lain bahwa akan ada kehidupan di tempat yang lain. Cuman adik-adik semua bahwa di dunia ini banyak sekali kepercayaan. Di masyarakat itu banyak sekali yang mengajarkan tentang konsep keselamatan. Mereka itu memiliki konsep keselamatan yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda.
Ya dari agama saja udah ada banyak agama nih, di Indonesia saja udah ada 6 agama ya, plus Konghucu itu ya ada 6 agama ya. Belum aliran kepercayaan, ya aliran kepercayaan itu banyak banget di Indonesia ini. Ya, sekarang sudah diperbolehkan menulis di KTP dengan aliran kepercayaan gitu. Tapi apa gitu kan nggak jelas itu. Nah, makanya kalian harus paham benar konsep keselamatan iman Kristen itu seperti apa. Nanti kita akan belajar. Ya. Nanti kalau kalian lihat TikTok gitu ya, dengar cerita orang, kalau doktrin keselamatan itu yang benar kayak gini nih. Yang benar kalian udah ngerti? Enggak. Yang benar hanya dalam Yesus gitu ya. Bisa jawab gitu. Ya. Ada sebuah konsep keselamatan yang masuk ke sini ya, selain agama-agama itu ada alirannya, namanya saya lupa apa gitu. Ya, ibadahnya hari Minggu sudah. Ada ibadahnya di situ dekat di Gebas itu, ibadahnya hari Minggu. Tetapi pengajarannya itu campur-campur dari berbagai macam pengajaran, ada yang Kristen, ada yang ini. Nah, kalau orang yang nggak ngerti nanti bingung. Nanti kepengaruh juga. Nah, mumpung kalian masih remaja, mungkin kalian selama ini diajak ke gereja ngerti-ngerti belum mendalam konsep keselamatannya. Hari ini kita mau belajar hal yang penting, hal yang esensi, hal yang fundamental, ya, untuk kalian belajar tentang konsep keselamatan ini. Ya. Kita akan belajar bagaimana konsep keselamatan itu diperoleh melalui sebuah anugerah. Ya, nanti teman-teman boleh buka bukunya dulu halaman 1, nanti disimak aja, tidak usah terlalu di ini, saya akan kasih paparan buat kalian. Ya, halaman 1 itu. Nah, karena apa? Anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan yang lain. Ini yang mesti kalian ngerti. Tujuan kelas ini supaya kalian ngerti bahwa anugerah keselamatan itu hanya didapat dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada sebuah rencana Tuhan, rencana Allah Bapa buat manusia. Buat manusia Tuhan itu punya rencana yang indah ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu manusia diciptakan di taman. Namanya taman apa? Taman Eden. Nah, di situ itu taman yang indah gitu. Nah, di situ manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung ya. Diberi kuasa, diberi otoritas untuk memerintah di Taman Eden itu. Ya. Mereka memiliki persekutuan ya. Kemudian ada hal yang istimewa. Manusia itu diciptakan itu begitu cerdas. Kalau binatang-binatang yang lain punya naluri, itu kita itu punya yang namanya akal gitu ya. Hati nurani gitu. Kita memiliki kelebihan. Kemudian kita juga memiliki hidup yang kekal. Artinya setelah ini tubuh mati itu akan ada kehidupan yang lain. Kita diberi yang namanya roh. Saat kita diciptakan, saat manusia diciptakan itu dihembuskan roh Tuhan pada kita. Beda dengan binatang, itu hanya bernyawa tetapi tidak berroh. Ya, ini bedanya ya. Nah, manusia di Taman Eden itu sungguh luar biasa menyenangkan, apa-apa terpenuhi. Mereka memiliki sukacita yang luar biasa. Tetapi ada satu sosok ya, ada satu sosok yang namanya Ib-Ib. Ya, Ib-Ib itu siapa? Iblis gitu ya. Iblis. Nah, iblis itu menggoda manusia dengan berwujud apa kira-kira? Siapa tahu? Apa, Dik? Ular, betul. Ular, betul. Kuda bukan? Nah, berwujud ular. Nah, ular ini menggoda manusia. Ya, dia menggoda manusia, memutarbalikkan fakta. Hei, Adam, ya toh, ini ada buah ya. Diperintahkan kan pada waktu di Taman Eden ada sebuah buah gitu ya. Tuhan ngomong ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan gitu ya. Buahnya jangan kau makan. Saat engkau memakannya, ya kan, engkau berdosa, engkau bisa ngerti, ya, engkau akan mengerti banyak hal, tetapi engkau berdosa, kamu tidak boleh engkau makan. Ya. Tetapi iblis ini ngomongin, buah ini buah sangat enak, saat engkau memakannya engkau akan menjadi seperti Allah. Ya kan, dikatakan di Kejadian kayak gitu ya. Nah, manusia akhirnya apa? Jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah itu. Ya, di halaman kedua, dia jatuh memakan buah itu.
Sejak saat itu adik-adik, manusia dan keturunannya Adam itu punya dosa. Dosa apa namanya? Siapa tahu? Dosa asal atau dosa apa? Keturunan. Jadi kita itu semua punya dosa namanya dosa asal, dosa keturunan. Ya, makanya kadang-kadang orang itu enggak diajari. Kadang-kadang kalian tuh enggak diajari ngapusi, ini pintar ngapusi loh. Iya enggak? Karena ada dosa asal. Wah, dosa asal itu kadang-kadang itu namanya kadang-kadang diturunkan oleh manusia. Bisa berbentuk tabiat. Makanya ada bobot bebet-bebet manusia itu ya. Wah, kayak bapaknya penjahat, penjudi. Ojo dadi bojone kayak bapaknya jahat. Kadang-kadang orang Jawa masih kayak gitu ya. Karena ada dosa asal, ada tabiat. Nah, ini dosa yang diturunkan. Ya. Nah, di Roma 3 ayat 23, di Roma 3 ayat 23 bahwa semua itu telah berdosa. Besar kecil, tua muda, semua orang, kaya miskin, itu semua berdosa. Ya. Dosa asal, ya. Itu semua. Selain dosa asal, itu juga dosa perbuatan kita sehari-hari. Jadi manusia itu penuh dengan dosa. Ya. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Manusia penuh dengan dosa. Katakan 1, 2, 3. Manusia penuh dengan dosa. Itu saudara harus pahami itu. Kalian itu penuh dengan dosa. Baik itu pendeta, baik itu orang-orang romo atau mungkin ustadz apa itu semua orang berdosa. Ya. Paham ya? Enggak ada yang enggak berdosa. Nah, adik-adik, sejak kejadian itu hubungan manusia dan Allah itu terputus. Ya. Mengalami sebuah kematian secara rohani. Artinya bahwa rohani itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan karena apa? Karena dia ada dosanya. Enggak bisa mengalami kematian. Ya, intinya manusia jadi bisa mati gitu ya, bisa mati. Manusia dihukum gitu ya. Dari segi jiwa dosa itu mengakibatkan rasa malu, minder, ya, enggak percaya diri. Ada orang-orang yang enggak percaya diri, malu, minder, gampang benci, gampang iri sama temennya, gampang tidak memaafkan, anyel ngopo sithik, ngopo sih kayak pamer gitu ya. Lah ngopo emang gitu ya. Itu karena apa? Sifat manusia. Ya, kalau sifatnya Tuhan mengasihi, mengampuni, maju satu lagi. Halo, maju satu lagi kan masih kosong itu depannya. Nah, kayak gitu ya. Tempatnya Pak Daniel ini enggak apa-apa. Sini. Dino, nah, luar biasa ya kalian hujan-hujan tetap berangkat ya. Ini dari Bramen ya. Kasih tepuk tangan dulu dong sama temennya. Weh, bener ya dari Bramen ya? Dari Glodokan, oh Glodokan. Ini si Anu ya? Iya itu, pokoknya itulah. Lupa saya namanya. Ya, tekan di mau. Ya manusia itu dosa ya. Manusia mengalami penderitaan. Ya. Setelah manusia itu berdosa, diusir dari Taman Eden, dia itu dikutuk, terkutuk. Tanahnya terkutuk, harus mengolah tanah. Biasanya makan tinggal makan di Taman Eden, tapi dia usir dari Taman Eden, manusia itu jadi terkutuk, susah. Kalau nggak kerja nggak dapat makan. Ya. Manusia penuh dengan sakit penyakit, umur 50 tahun, ya udah boyoken gitu ya. Udah asam urat, udah kalian masih sehat sekarang ya. Kalau sekalian nggak jaga pola kesehatan yang baik nanti bisa bahaya, bisa sakit masa tuanya gitu. Nah, itulah kondisi manusia. Dia harus bersusah payah dalam mencari nafkah. Lalu akibatnya lagi dosa apa? Salah satu yang dicatat oleh firman Tuhan, siapa tahu? Akibat dosa buat wanita apa? Sakit bersalin. Siapa sih ngomong Mbak Tera tau? Mbak Tera ngomong takon sakit bersalin ya. Sakit bersalin tuh wah enggak usah ditekoni mbokmu ya sok wedi sakit bersalin itu luar biasa itu sakitnya luar biasa. Ya, orang yang melahirkan tuh sakit banget. Itu karena apa?
Karena dosa. Ya. Karena dosa. Nah itu saudara-saudara. Nah lihat di gambar itu ya, di gambar itu saya berusaha menampilkan gambar supaya kalian juga ngerti gitu. Saya ngomong aja ya. Manusia itu berusaha mencapai Allah, tetapi tidak mungkin. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu membuat jarak, memisahkan. Katakan bersama-sama, memisahkan. Memisahkan. Ya. Memisahkan. Enggak mungkin mencapai Allah, enggak mungkin. Karena apa? Akibat dosa itu maut. Ya, hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Kita jadi enggak bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ada sebuah jarak. Yang kedua, karena adanya penghukuman atau api neraka. Wah, sangara, api neraka. Ya. Saya juga enggak pernah merasakan gitu, tapi tertulis di situ api neraka itu sungguh mengerikan gitu. Ya. Nah, ini akibat apa? Akibat dosa. Jadi iblis itu berusaha membuat jebakan-jebakan. Selain kita punya dosa asal, iblis itu buat jebakan-jebakan supaya kalian tuh berdosa terus. Berdosa terus, jebakan supaya enggak sampai pada Tuhan. Ya, yang bohong tetap bohong, yang nakal tetap nakal, pacaran ngawur, dosa, omongan elek gitu ya. Mutungan, dengkian, tidak memaafkan, sifat dosa-dosa terus. Ya, maka dari kecil itu kamu mesti sadar, bilang sama hidupku miliknya Tuhan. Hatiku tidak boleh didiami oleh setan gitu ya. Kayak gitu. Ya, kalau ada orang yang gampang mutung, kecewa, gampang pahitan itu sudah sifat-sifatnya dosa. Nah, banyak sekali bahwa orang beranggapan ya, sekarang berikutnya aja Mbak, enggak apa-apa. Nah, intinya orang itu berusaha, tidak ada jalan lain sebenarnya. Tapi orang berusaha mencapai keselamatan. Manusia itu berusaha mencapai keselamatan. Ya. Dengan apa? Dengan agama. Ya pertama dengan perbuatan dulu aja, manut ini. Dengan perbuatan ya. Dengan perbuatan. Perbuatan tuh nek orang sana bilang amal. Ya, dengan amal. Nah, hitung-hitungan ditimbang. Nanti amalnya berapa, ditimbang dengan baiknya berapa. Nanti kalau banyak amalnya masuk surga. Kalau banyak perbuatan jahatnya masuk neraka. Wah, kayak gitu ya. Wah, itu susah banget. Lalu orang akan mati-matian hitung-hitungan kayak angka. Tetapi itu gagal, nggak bisa menyelamatkan. Karena di mata Tuhan dosa itu sama. Dosa besar, dosa kecil sama. Dosa nyolong pulpen sama korupsi 1 miliar sama. Ya. Satu ketika ada sebuah acara lalu diumumkan. Teman-teman, tolong ya, masuk gereja ini gak boleh bawa makanan ya, gak boleh bawa minuman, gak boleh makan di gereja, di dalam ruangan gereja. Ya, lalu ada seorang yang acara berlangsung dia ngeluarin tas gitu. Lalu dia ambil roti, ambil burger, dia makan gitu. Lalu teman-teman, kowe ora oleh mangan. Ning kene ora oleh mangan. Mungkin mau diumumke enggak boleh makan gitu. Kamu udah melanggar peraturan gitu ya. Wis ora oleh ya wis dipangan tenan tapi entek udah. Ini teman misalnya. Lalu duduk lagi, kowe iki senengane mangan. Lalu duduk, lalu temennya yang ngelokke tadi ngetokke permen cilik gitu ya. Permen cilik dimplok bluk. Makan di situ. Kira-kira itu dosa sama apa enggak itu? Sama-sama melanggar peraturan enggak? Sama-sama, enggak boleh bawa makanan dan minuman di gereja, enggak boleh dimakan tapi dia tetap bawa. Walaupun kecil sama gede itu sama-sama salahnya. Ngerti ya gambarannya ya? Sama-sama salahnya. Nah, dosa hitung-hitungan perbuatan baik juga sangat seperti itu. Walaupun kamu berbuat baik banyak segunung, kamu berbuat baiknya segunung, cuman kamu salahnya sak tisu sak meneki, ya perhatikan sini, kamu salahnya sak tisu sak meneki,
kamu tetap dosa. Paham ya? Makanya nggak mungkin bisa kamu itu mencapai Tuhan. Karena Tuhan itu 100% kudus. Walaupun kekudusanmu mencapai 99%, kamu nggak bisa sampai Tuhan. Nggak bisa masuk surga. Ya. Usahanya gagal. Terus kemudian apa? Agama. Agama itu nggak menyelamatkan. Semua agama nggak menyelamatkan. Kamu agama Kristen, saya yakin itu nggak menyelamatkan. Ya. Wah, kaget mesti. Agama Kristen orang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu bukan agamanya. Kristen akeh halirane, ono GKJ, GSJ, AGPDI, GKI, GIA, GBT, apa suka bilang deh 150 Pak Daniel ya, mungkin ya. Wah kayak banget nama-nama gereja itu enggak menyelamatkan semua. Yang menyelamatkan adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan itu bukan gerejanya. Ya. Agama Kristen enggak menyelamatkan. Agama apalagi agama yang lain ya. Agama yang lain. Makanya kalau ada orang yang Kristen dari lahir diajak mamahnya, ibunya terus sampai gede ke gereja tapi enggak ngerti tentang keselamatan ini, belum tentu dia selamat. Enggak ngerti tentang konsep ini belum tentu dia selamat. Yang menyelamatkan adalah dia yang mengundang Yesus masuk dalam hatinya, masuk dalam kehidupannya, supaya Yesus itu memerintah bertahta dalam hidupnya. Ini yang menyelamatkan. Kemudian apa? Ilmu. Ilmu itu orang yang belajar sampai S2, S3 itu enggak menyelamatkan. Ya. Kemudian apa lagi? Mungkin perbuatan baik, agama dan macam-macam itu enggak mungkin menyelamatkan. Semua usaha manusia itu tidak memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa. Tidak memiliki kemampuan. Ya. Alkitab menegaskan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tidak bisa orang selamat. Ya. Karena apa? Karena tadi 99 kekudusan pun tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan yang 100% kekudusan. Ya. Kamu makan kedelai satu, kletuk gitu ya, sama makan segosak piring, kalau peraturannya tidak boleh makan di ruangan ini sama-sama dosa. Paham ya maksudnya ya? Di situ. Nah, karena apa? Dalam Matius 2 ayat 22 saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepadanya kafir, ia harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, dia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi perbuatan manusia itu pasti ada yang pernah marah, pernah menipu, pernah apa itu pernah. Ya. Markus 7 ayat 21. Serius ya tentang dosa di dalam hati, dosa di hati itu sama seriusnya dengan dosa perbuatan ya. Sebab dari hati manusia timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan, semua hal yang jatuh yang timbul dari dalam dan yang menajiskan orang. Ya, karena tadi udah dosa asal, manusia itu sifatnya udah dosa dulu, makanya dosa di dalam hati itu ya, itu yang juga dosa. Jangan dipikir kamu ngerasani uang tindakan perkataanmu yang dosa enggak. Tetapi hatimu yang iri, hatimu yang dengki itu aja udah dosa. Ya. Niat-niat jelekmu sama orang tua itu dosa itu. Kalau dikandani bel. Ada yang menang kayak gitu dikandani itu. Sampai tahu Pak, wis nangane orang ngerti ya. Sama orang tua malah dia enggak ngerti. Wah itu udah dosa sudah. Kenapa? Karena hati timbul dari hati, pikiran, perbuatan itu ya. Perbuatan itu timbul dari pikiran. Pikiran itu timbul dari hati. Ya. Jadi dosa itu banyak sekali, tidak dapat disangkal. Nah, makanya Allah Tuhan itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah ini poinnya. Jadi itu ada gambarnya manusia, ada Allah, agama dan sebagainya itu tidak bisa menyelamatkan, tidak sampai pada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita manusia itu harus inisiatifnya dari Tuhan sendiri.
harus gagasan Tuhan sendiri. Ya. Nah, kita lihat, maka Tuhan melihat manusia itu gagal terus, makanya dia berusaha datang. Ya. Bahwa keselamatan itu anugerah yang diberikan pada setiap manusia, anugerah yang diberikan pada setiap kita semua. Ya. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi itu adalah inisiatifnya Tuhan. Ya. Roma 5:8 ya halaman 7. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Ya. Yuk kita baca ya bersama-sama ya biar enggak ngantuk ya. Roma 5 ayat 8. Yang halaman 7 itu yang di huruf tebal itu ya. Dibaca bersama-sama, semua harus membaca ya kalau ada perintah baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih karunia kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi tidak usah menunggu kita saleh dulu. Yesus itu sudah mati di kayu salib. Bahkan ini ya, jika semua orang berdosa ini, jika hanya satu orang aja namanya Roy yang percaya pada Tuhan Yesus, dia tetap mau mati di salib buat engkau. Ya. Dahsyat enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Jika hanya Poppy saja yang percaya Tuhan Yesus, dia tetap disalib apa enggak? Gitu. Jika hanya Poppy saja yang percaya pada Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus mau mati buat kita, buat nebus kita. Jika hanya kamu tok, kira-kira jadi disalib enggak apa enggak? Jadi salib apa enggak Tuhan Yesus? Jadi harus yakin, jadi. Dia yang menyelamatkan kamu, dia yang bela kamu. Amin. Ya. Karena apa? Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita berbuat baik gitu enggak. Ya. Jadi anugerah keselamatan itu adalah pemberian Allah. Bukan upah saat kita rajin ke gereja itu enggak, bukan. Itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Itu diberikan secara cuma-cuma. Ya. Sekarang di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Saya minta ada yang baca Mas Glenn. Atau kesel lagi dengan aku. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 Mas Glenn. Sebab nah, jadi Tuhan tuh berinisiatif memberi keselamatan buat kita semua, berinisiatif memberi keselamatan buat kalian. Aku ya apal jenenge, nek apa tak sebut kabeh. Berinisiatif memberikan. Masalahnya itu bisa menerima apa enggak? Masalah itu diterima apa enggak? Ini masalah. Banyak orang udah dengar kabar keselamatan, tetapi enggak mau terima. Bahkan menganiaya orang-orang yang selamatkan Tuhan itu. Ya. Bahkan yang ngaku Kristen aja masih ada ya enggak mau menerima keselamatan loh ya. Dia tetap mau usahanya sendiri. Saya tak puasa, saya tak rajin ke gereja, saya tak ini. Supaya saya selamat itu. Itu enggak penting bagi Tuhan. Ya. Lalu kenapa kita rajin ke gereja? Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Bukan kita usaha kita supaya kita ke gereja itu ben selamat, enggak ada hubungannya. Paham ya? Ngerti ya? Ngerti kamu? Makanya Tuhan tuh begitu ngasih kamu. Aku sebel nek wong melelet ngono kuwi maksudnya ning gereja ora kajat, aku sebel sebenarnya. Makasih Pak Daniel. Ya, karena apa? Kamu nggak ngerti. Tuhan sudah membuktikan diri dulu. Loh, kok bukanya? Aduh tumpah. Aduh.
badannya. Cik ya tak minum cik. Nah, ingat nanti ya, bahwa Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Karena itu adalah kasih Tuhan. Ya, tidak perlu menunggu berubah baik dulu. Tuhan, aku masih jahat. Tuhan, aku masih nakal. Tuhan, aku masih sering ngapusi orang tua. Tuhan, kilo aku masih kayak gini loh, nakal, neko-neko. Ya, banyak orang harus merasa membersihkan diri dulu. Enggak perlu. Tinggal kamu datang sama Tuhan saja ya. Tuhan akan berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Gitu ya. Oke, next Mbak. Ya. Enggak itu, betul itu tadi, sorry. Nah, saya tinggal percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya. Itu merupakan jalan, kayak jembatan tadi. Kalau tadi kan kegagalan manusia ya. Dengan usahanya, dengan amal, dengan agama, dengan apa ya, pendidikan atau apa, itu gagal semua. Tapi dengan kasih Tuhan di kayu salib, orang bisa jalan menuju, orang bisa menerima anugerah keselamatan. Ya. Syaratnya apa? Gampang. Hanya percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Syaratnya cuma itu. Ya. Kemarin ada festival durian di sana, Randulan yang sana. Siapa yang datang? Angkat tangan. Enggak ada yang datang ya. Wah, itu disediakan banyak banget, sak truk mungkin ya, durian. Pakai banget. Kamu enggak suka ini. Enggak suka durian. Banyak banget. Sing teko akeh, dilalah. Para Pak Bupati, ya silakan, ini festival durian diambil gratis gitu. Padahal nek tuku siji 100.000. Tapi orang sing teko ngomong, rasa jemu rasa lungo gitu. Kira-kira itu durian ternikmati apa enggak? Ternikmati enggak? Enggak ada, enggak ternikmati. Karena enggak ada yang ngambil. Lalu datanglah pertama Aska itu ya, datang. Pak saya mau Pak, coba. Wah enak lagi gitu ya dipangan gitu. Artinya Aska menikmati durian gratis itu. Lalu datang lagi, siapa si Elang ya kok ya. Elang datang, wah aku njaluk ya, aku minta ya Pak, ya pangan. Gitu. Wah enak ya. Artinya yang menikmati hanya yang mau menerima. Setuju? Setuju ya? Saya kesini bawa sate seblak, makanan enak-enak, mie gacoan, apalah burger dan sebagainya. Kalau ada yang menerima dan makan, itu artinya dia menikmati. Demikian juga keselamatan. Keselamatan itu hanya orang yang menerima, mengakui dan percaya, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tok intinya. Ya. Kok bisa? Kok gampang, Pak? Ya, kok gampang? Kenapa kok hanya salib saja kok penak banget? Gitu ya. Nah, tak cerita nih, sudah. Ini bukan cerita ya. Ini tak ringkes ini dari nanti dibaca, tolong ya sampai di rumah dibaca lagi ya bukunya ya. Zaman dulu itu ada namanya kurban pengampunan dosa. Sekarang orang-orang di sebelah kita yang di situ itu masih melakukan tiap tahun. Mereka sembelih sapi, domba itu, kambing itu. Dulu zaman Musa, zaman Taurat dulu, itu orang kalau dosa itu datang pada imam. Kemudian dia membawa binatang untuk disembelih. Supaya apa? Menukarkan kesalahannya kepada binatang itu. Kemudian tangannya itu ditumpangkan ke binatang itu, kepala binatang itu. Kemudian imam mendoakan. Itu udah sah. Dosanya apa? Sudah dialihkan ke binatang. Kemudian disembelih. Binatangnya mati. Ya, binatangnya mati. Lalu dia boleh pengampunan dosa. Lalu lagi dosa lagi. Mas Glenn dosa lagi itu ya. Dadak tuku wedhus meneh dene.
Sesuk ndonga meneh. Pak Imam, saya dosa. Ya wis kene dongake. Tanganmu tumpang kene kambinge belah lagi. Nek sing sugih sapi gitu ya, dosane gede. Nek duwite akeh gitu. Nek sing ra duwe minimal itu burung tekukur. Dalam Alkitab diceritain burung tekukur itu kayak burung merpati ya. Kalau dulu nggak tahu tekukur apakah termasuk burung terkuku, burung ya kayak gitulah. Itu disembelih. Darahnya itu menghapus dosa manusia itu. Lalu dagingnya akan dikorbankan untuk korban bakaran. Ini singkat cerita saja. Nah, karena Tuhan mau menghapus dosa kalian, dosa semua. Ini ada yang harus dikorbankan. Enggak mungkin Tuhan itu mengorbankan manusia, enggak mungkin mengorbankan sapi gitu. Karena yang mau diselamatkan itu adalah manusia. Dia datang sendiri ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Namanya siapa? Yesus. Jadi yang datang itu Tuhan sendiri dalam bentuk manusia lewat Maria melahirkan gitu ya. Lalu dia yang dikorbankan di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Disembelih di kayu salib. Ya. Dia dicambuk, didera, dihukum, darahnya keluar, dibakar di matahari selama 3 jam di kayu salib. Saya cerita kayak gini mesti merinding saya tuh kalau saya ceritain kayak saya mesti merinding membayangkan dulu di film Passion of Christ itu ya pernah lihat, siapa pernah lihat film Passion of Christ? Ya, ngeri ya. Dicambuk, ditusuk lambungnya, keluar darahnya. Dimahkotai duri, keluar darahnya. Saat itulah Tuhan menggantikan semua dosa-dosa kita. Amin. Kalau ditanya besok harus ngerti. Makanya kenapa kok Yesus menyelamatkan? Ya karena itu. Kita tinggal menerima saja. Tuhan, saya menerima. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Dia 3 hari dikuburkan dan bangkit mengalahkan kematian. Naik ke surga. Itu menunjukkan dia sebagai Tuhan kita, sebagai Allah Bapa. Ya. Makanya jangan ragu-ragu, ya. Kita harus pastikan, ya. Halaman 8 ya. Petrus 2 ayat 24. Ya, Mas Yeski dibaca. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan memikul di kayu salib dosa-dosa kita. Ya. Lalu terjadilah gelap gulita selama 3 jam. Saat itulah Tuhan Yesus terpisah dengan Allah Bapa kita. Dia menjadi manusia, dia memikul, dia menanggung semua beban dosa manusia di seluruh dunia. Ya, kalau kalian lihat filmnya itu, wah luar biasa. Ya, Pak Agung sudah pernah ke Yerusalem, ke Jalan Salib ini sudah pernah ke sana, jalan ke sana. Jadi saya bisa membayangkan, saya ngerti. Sepanjang jalan dia dicambuk itu saya ngerti. Jalannya kayak apa? Ya, saya ngerti. Saya pernah ke sana, puji Tuhan gitu ya. Bukan sombong gitu ya. Saya pernah ke sana gitu ya. Ke Golgota. Nah, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini penting. Ya. Dihapus dosa kita. Enggak ada konsep yang lain yang bisa. Usaha manusia gagal. Ini hanya pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Semua diberikan oleh Tuhan. Ya. Biarin orang usaha sampai puasa, ada yang sampai menyiksa diri itu ya, ada yang topo neng guwa, ada yang jadi apa itu ya, wes ben uripe
dapat nirwana atau apalah. Tapi itu semua jalan yang semu, yang diciptakan oleh manusia. Tetapi jalan yang kita percaya adalah jalan yang Tuhan sendiri dibuat. Tuhan sendiri buat. Ya. Siapa yang pernah, semua udah pernah pasti ya, kita pernah naik eskalator. Ya, eskalator itu namanya tangga berjalan. Ya. Pernah ya Mas? Namamu siapa? Mas Wibi, wah gede ya, cilik. Kalau kita ke matahari itu ya. Kalau kita naik eskalator itu kan kita tinggal berdiri ini. Nanti dia tangganya itu jalan sendiri. Benar apa enggak? Benar. Itulah perumpamaan kalau kita percaya Yesus. Kita mau sampai kepada Bapa itu kita tinggal apa? Tinggal percaya pada Tuhan Yesus. Nanti itu akan jalan sendiri. Jalan sendiri. Jalan sendiri kepada kasih karunia Bapa. Amin saudara? Gitu Pak Daniel. Betul. Paham ya? Kayak ilustrasi ngono kan ya, angel ya. Biar kita ngerti benar. Tidak ada usaha apapun yang bisa menyampaikan pada kita. Usahanya apa? Kamu tinggal menerima. Kamu menyampaikan langkah pertama kamu di jalan itu, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan sendiri. Tuhan yang akan mengangkat kita, membawa kita kepada Allah Bapa. Amin. Makanya jangan ada yang menukar keselamatan dengan bojo, dengan pekerjaan, dengan mobil, dengan rumah apa, itu enggak ada gunanya ya. Apalagi dengan cewek gitu ya. Bukan kita mau diskriminasi ya. Kalau kalian berteman dengan orang yang beda agama gitu, kalau sudah agak dekat gitu, udah stop aja. Nanti kamu enggak jatuh hati. Jatuh hati kalau enggak jadi itu sakit tuh. Ya, masih guyu mending alami. Ya, kalau jatuh hati itu kalau udah deket, kalau udah terlanjur itu mau enggak jadi gitu, tiba ya loro gitu ya. Makanya enggak usah aja. Ya. Pilih selamat apa ora gitu kan. Ora Pak, wano Pak, engko yanggung tak jane ngrijok Pak. Tenan yakin ya Pak. Bel ya bilang itu. Ya. Guyu gitu. Bel gitu. Alih-alih kamu, apalagi wanita, cewek itu sangat rentan, Saudara. Cewek itu sangat rentan. Bahkan ada sebuah ya, kayak gitu. Ya, makanya hati-hati kalian jangan sembarangan gitu ya, pacaran dengan orang yang jelas gitu. Ya. Jalan keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, Saudara, Allah memberikan anaknya yang tunggal ya. Dibaca. Saiki sapa jajarmu pi sapa pi? Catherine. Kan bapakmu Agung kan jenenge padha aku kan. Halaman 10 Trin, yang B itu yang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar itu ya. Amin. Saya ingin semua baca yang keras ya. Ayat ini ayat yang penting. Dari karena ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekarang berdiri. Jajare Wibi berdiri. Baca dewe yang keras. Nah, jadi jalan satu-satunya itu hanya Tuhan Yesus. Dia nggak mungkin akan lain-lain, nggak mungkin. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal, ya, bukan pribadi yang lain, bukan sapi, bukan wedhus tadi ya. Keselamatan bukan karena korban tadi enggak, tapi anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu sebagai jalan satu-satunya keselamatan. Ya.
Amin. Ya, saya aja semangat saudara, amin aja nggak semangat. Amin. Nah, banter saudara. Nah, syaratnya apa? Syaratnya gampang. Ya. Syaratnya adalah percaya, ya. Percaya dan mengaku dengan mulut. Ya, syaratnya hanya percaya dan mengaku. Siapa yang tak mau coba ganti ya? Kamu Mbak. Kowe jeneng sapa? Iya kamu. Abigail, rumahmu mana? Pesu. Kamu jemaat mana? Gereja mana? DKI ya. DKI situ ya. Apa? Di baliknya di situ ya. Udah kamu baca ya. Sekarang yang halaman 11 itu Roma 10 ayat 9 tuh. Nah, B. Ya kan, gampang toh? Kamu hanya perlu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Tuh, penara. Penara. Enak toh? Enggak usah usaha neko-neko. Ya. Ben ketemu Tuhan tuh enggak usah neko-neko gitu ya. Kalau kamu jadi rajin ke gereja, jadi rajin berbuat baik, itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu. Bukan supaya kamu itu selamat gitu. Ngerti ya? Ngerti ya sekarang ya? Jadi caranya hanya gampang, simple. Kamu percaya itu hanya yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Ngene kamu neh Mbak. Nah iki. Ya, itu jalannya. Ya. Setelah kita diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan, ya, itu kita cuman mengaku dengan mulut, yaitu dinamakan dengan, kalau kita mengaku dalam mulut dan percaya dalam hati, itu diberi nama iman. Ya. Katakan bersama-sama iman. Iman. Iman itu mempercayai sesuatu dengan sungguh-sungguh, mengimani. Kita mengimani menjadi sebuah prinsip iman bahwa kita diselamatkan itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Ya. Mengimani itu caranya apa? Yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu mengimani. Kita diselamatkan, kita mengimani bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Iman aja, percaya saja. Gak usah pakai embel-embel yang lain, nanti kita kayak naik eskalator ya. Naik eskalator itu kita begitu kita ngadeg ini jalan sendiri. Mengimani aja nanti jalan. Ya, kayak naik lift gitu kan. Ya percaya saja kita pencet nanti jalan sendiri. Kamu ke Jakarta, kamu percaya saja naik kereta, kamu naik kereta duduk nanti sampai Jakarta. Ya. Saya nggak pernah pergi jauh gitu ya, waktu ke Yerusalem itu kita ke Dubai dulu. Ternyata penerbangannya tuh lama banget, 9 sampai 10 jam itu. Orang tekan-tekan gitu. Yang dhuwur langit itu suwe banget. Depan kita itu ada layar, tuh buat nonton film, nonton apa sama nonton kita itu sampai mana itu. Tak pencet, kayak tanda Google, tak pencet. Lagi neng dhuwure India gitu. Lagi neng dhuwure iki. Suwe banget. Tapi saya percaya nanti sampai akhirnya. Saudara percaya saja bahwa saudara tinggal mengimani, itu namanya mengimani. Yang kedua, menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Menerima Yesus sebagai pemimpin hidup kita, menerima Yesus sebagai raja kita, berdaulat yang memerintah atas hidup kita. Itu harus dikatakan berulang-ulang. Bahkan setiap pagi bangun tidur, katakan itu, Tuhan engkaulah rajaku, engkaulah yang berdaulat atas hidupku, mari Tuhan bekerja. Buat hidupku hari ini berhasil, buat belajarku berhasil, buat hidupku lancar, buat masa depanku baik. Tiap pagi, karena Tuhan yang berdaulat, yang memerintah. Bukan kita yang memerintah atas hidup kita. Bukan hidupku itu bukan hidupmu lagi, tapi biar Tuhan yang memerintah. Itu namanya beriman pada Tuhan.
Terus kita juga akan mengakui segala dosa kita, ya. Memohon ampun, bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian kembali pada cara hidup yang baru. Itulah beriman pada Tuhan. Amin. Nah, caranya simpel sekali, ya. Tinggal kita ngomong, kita mengaku percaya pada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Sik, kamu namanya siapa? Kamu gerejanya mana? Wedi ya, Wedi. Katolik ya. Lena, betul Lena. Ku terlena. Enggak. Ya. Saya kira juga hampir sama ya. Katolik itu percaya Yesus juga kan? Iya, sama. Kita tinggal percaya saja. Kita mengimani Yesus berdaulat atas hidup kita mengaku, karena ada pengakuan dosa ya. Kita mengaku saya orang berdosa, saya salah, saya minta ampun pada Tuhan dan dosa kita diampuni. Terkadang ada orang Kristen itu yang nggak percaya kalau dosanya itu gampang banget diampuni. Dia nggak percaya. Dosaku salah tenan, saya itu udah berbuat jahat banget Tuhan. Urip wis mau brot. Wah, kayak apa tuh? Saya itu dosa banget. Malah wedi nang gereja, baru malah sakuran nang gereja dosaku akeh itu. Enggak. Datang sama Tuhan, dosanya akan diampuni. Amin. Oke. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini dengan materi hari ini? Angkat tangan. Ya. Jadi ngerti ya. Semua jadi ngerti ya. Namamu siapa? Agnes ya. Jadi ngerti ya. Tadi ngerti apa saya ngomong tadi? Gak apa-apa ya Mas Bayu. Apa yang didapat dari tadi? Yang paling menarik. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya hari ini kita belajar bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa. Usaha kita semua gagal, kita dosa. Kalau enggak Tuhan sendiri yang datang menebus dosa kita. Ya. Mari kita akan bersama-sama semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik. Bukunya di bawah, buka halaman 13. Yang G itu ya, kita akan doa bersama-sama. Nanti Pak Agung doa dulu, baru kita akan baca doanya di situ, akan ada doa yang G itu ya. Tuhan Allah yang maha kasih gitu ya, nanti bersama-sama yang keras, jangan ada yang suara yang lemah gemulai apalagi nggak boleh. Ya, saya akan berdoa dulu, nanti kalian akan berdoa bersama-sama. Korama ya sikira lama ya sikira lama ya sikira lama. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau bawa anak-anak ini datang kepadamu Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang memampukan, yang akan berbicara buat para anak-anak ini Tuhan. Mari Engkau berdaulat, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari Engkau menyentuh setiap hati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saat ini hadirat-Mu turun. Menyentuh setiap hati dalam nama Yesus. Turun menyentuh hati Tuhan. Mari Tuhan hamba-Mu telah menyampaikan kabar keselamatan itu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memeteraikan di dalam nama Yesus. Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu ini. Engkau yang mengubah setiap hati. Engkau yang melembutkan setiap hati. Bahwa hari ini Engkaulah juru selamat. Engkaulah Tuhan atas raja kami. Engkaulah yang memerintah atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang terhilang. Semuanya dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua dalam coveringnya Tuhan. Semua diselamatkan. Semua berhasil. Semua menjadi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang akan menjadi Bapa, Engkau sendiri yang akan menjadi juru selamat, Engkau yang sendiri yang menjadi penolong buat anak-anak ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kalian akan baca doa pertama kali itu.
Nanti saya hitung, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencipta langit dan hati yang terbuka dan jujur. Aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa dan tidak sanggup menyelamatkan diriku sendiri. Aku mengakui semua dosaku di hadapan, baik maupun yang tidak aku sadari. Aku menyesal atas semua dosaku dan mohon ampun kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau adalah Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosaku. Yang keras baca. Dan Engkau telah bangkit dari untuk mengalahkan dosa dan maut, serta memberiku hidup yang baru. Pada saat ini aku mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatiku bahwa Engkau Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga sebagai Tuhan, penguasa atas seluruh hidupku dan sebagai juru selamat pribadiku. Aku membuka hatiku dan mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Mari mulai hari ini aku tidak lagi hidup bagi diriku sendiri, tetapi hidup di bawah pemerintahan-Mu. Sebutkan namanya, aku menyerahkan seluruh hidupku. Ulangi sekali lagi, semua sebutkan, ada yang enggak menyebutkan. 1, 2, 3, aku menyerahkan seluruh hidupku dalam tangan. Aku meninggalkan cara hidupku yang lama dan hidup taat kepada kehendak-Mu. Pimpinlah aku, ubahlah aku, dan bentuklah aku oleh Roh Kudus, agar hidupku berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengampuni semua dosaku dan menerima aku sebagai anak. Aku percaya bahwa mulai hari ini aku diselamatkan oleh anugerah-Mu, bukan karena perbuatanku, tetapi karena kasih yang dinyatakan melalui kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, baik, silakan.